I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat hidup, dan lain sebagainya. Yang kedua kalinya, marilah kita aturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyusunan sistematika TDF atau dikenal dengan tabel distribusi frekuensi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu distribusi frekuensi. Susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu dalam sebuah tabel disertai dengan frekuensi yang sesuai. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi kualitatif atau pengelompokan datanya disusun dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, distribusi frekuensi kuantitatif atau numerik. Pengelompokan datanya disusun berdasarkan angka penerapannya berupa tabel distribusi data tunggal dan pengelompokan. Jadi di sini apa itu TDF? Tabel distribusi frekuensi yaitu alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan baris, yang di dalamnya terdapat data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu. Di sini ada macam-macam TDF. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi relatif. Yang keempat, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang terakhir, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah membuat TDF. Yang pertama, mengurutkan data dari data terkecil terbesar atau array data. Yang kedua, menentukan range atau yang disimbolkan R. Rumusnya ialah R sama dengan X max min X min. Yang ketiga, menentukan jumlah kelas. Rumusnya ialah K sama dengan 1 plus 3,22 log N. Yang keempat, menentukan interval kelas. Rumusnya ialah I sama dengan R dibagi K. Yang kelima, klasifikasi data yang ada ke dalam tiap kelas dan jumlah pengamatan. Yang keenam, menentukan tengah. Rumusnya tepi bawah plus tepi atas dibagi 2. Jadi di sini ada contoh soal. Di sini R data terbesar, min data terkecil. Jadi di sini kita tulis R, dan dari mana dia dapatkan data terbesar? Kita cari di sini yang paling besar adalah 180 dan yang paling kecil adalah 145. Jadi 180 ini dikurangi 145 dan hasilnya adalah 35. Dan yang seterusnya di sini
K sama dengan 1 ditambah 3,2 log N. Ini rumusnya. Dan kita tulis K sama dengan 1 plus 3,22 log 35. Jadi, seterusnya kita tulis di bawah K sama dengan 1 plus 3,22. Dari mana dia mendapatkan 1,544? Dari log 35 ini. Dan jadi seterusnya 3,22 dikali 1,544 dan hasilnya ialah 4,974. Setelah itu 1 ditambah 4,976 dan hasilnya ialah 5,974. Jadi di sini dari mana dia mendapatkan 6? Karena 5 ini bulatannya dari jadinya yang ke-6. Itu ya guys ya. Kita jumlahkan dulu, kita kurangi dulu. 6 kurangi 1 sama dengan 5 dan ditambah 145 jadinya 150. Dan di sini 6 kurangi 1 jadinya 5. 5 ditambah 156 hasilnya 156. Di sini 157 ditambah 6 dan dikurangi hasilnya 162. Yang selanjutnya 6 kurangi 1 sama dengan 5 dan ditambahkan 163 jadinya 168 dan begitu seterusnya. Jadi kita lanjutkan contoh dari langkah-langkah TDF yang terakhir. Jadi titik tengahnya kita ambil yang di sini ya guys ya. Yang kelas 1 145 dan 150 kita taruh dia di sini. Dari mana kita mendapatkan dua ini? Dari langkah-langkah sesuai rumusnya. Jadi di sini 145 ditambah 150 dibagi 2 dan hasilnya 147,5. Jadi 151 ditambah 156 hasilnya 307 dan dibagi 2 sama dengan 153,5. Yang seterusnya 137 ditambah 162 hasilnya 319 dan hasilnya dibagi 2 dan sama dengan 159,5. 163 ditambah 168 sama dengan 331 dan dibagi 2 sama dengan 165,5. Nah, selanjutnya 169 ditambah 174 sama dengan 343 dibagi 2 dan hasilnya 171,5. Dan yang terakhir 175 ditambah 180 dan hasilnya
335 dibagi 2 sama dengan 176,5. Jadi di sini adalah grafik poligon frekuensi, merupakan bagian dari penerapan diagram yang berbentuk grafik. Bentuk poligon dibuat grafik dengan menghubungkan nilai tengah di setiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensinya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.